Shalom, Ibu Bapak serta saudari-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam renungan harian edisi Jumat tanggal 11 Juni 2021 bersama saya Romo Herman dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Hari ini adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan 37. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, serta saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan pagi ini saya menyampaikan renungan yang sifatnya informatif yang saya dapatkan lewat situs paroki cikarang.or.id, ditulis oleh Frater Carolus Budi. Devosi kepada hati kudus Yesus dalam berbagai bentuk pengungkapannya yang secara bertahap mengalami perkembangan sudah hidup di tengah-tengah umat Katolik sejak abad-abad pertama sejarah gereja. Beberapa orang kudus pada abad-abad pertama yang mempunyai perhatian atau penghormatan kepada hati kudus Yesus, seperti misalnya Santo Justinus Martir yang hidup pada tahun 100 sampai dengan 165, Santo Hippolytus Martir 170 sampai dengan 236, Santo Cyprianus dari Kartago tahun 200 sampai dengan 258. Tapi devosi kepada hati kudus Yesus mulai berkembang pesat sejak abad ke-12 dan didorong oleh banyak orang kudus seperti misalnya Santo Bernardus, Santo Bonaventura, Santa Matilda. Kemudian sejak abad 16 dan 17, gereja menghadapi gerakan Jansenisme yang menekankan keadilan Allah yang keras, ketidaklayaan dan ketakutan manusia di hadapan Allah. Lalu devosi kepada hati kudus Yesus mampu memberikan keseimbangan secara rohani atau spiritual, serta membangkitkan dalam diri kaum beriman tentang kasih dan kerahiman Allah melalui hatinya.
Secara istimewa, Santa Margareta Maria Alacoque, seorang suster di Prancis, menerima penampakan dari hati Kudus Yesus pada tahun 1673 sampai 1675. Kepada orang kudus ini, Yesus menganjurkan kebaktian khusus kepada hati kudusnya pada hari Jumat pertama, serta memberikan 12 janji kepada mereka yang setia berdevosi kepada hatinya. Pada tahun 1856, Paus Pius ke-9 menetapkan pesta hati kudus Yesus bagi gereja universal. Dan pada tahun 1899, Paus Leo XIII meningkatkan liturgi menjadi hari raya. Diharapkan devosi kepada hati kudus Yesus menuntun kita kepada kasih, syukur, dan pertobatan yang dilimpahkannya. Anugerah tersebut kita alami dalam sakramen Ekaristi dan sakramen rekonsiliasi. Berkat teladan kemurahan hatinya, sebagaimana tampak dalam hidup serta karya Yesus, diharapkan umat beriman bertumbuh dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kemurahan hati. Ada sebuah doa sederhana dan indah yang kita bisa panjatkan selalu dalam hati. Doanya seperti ini: Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Tuhan Yesus memberkati.